Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara dan tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita masih terus bertanya-tanya sebenarnya apa bukti konkret dari Allah mengasihi kita, jawabannya adalah teks kita pada hari ini, bahwasanya Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal itu, dan itulah bukti bahwa itu Allah mengasihi kita. Ada pemberian yang nyata di sana. Tentu ketika ada pemberian di sana, ada pengorbanan di sana. Ketika berbicara tentang kasih yang sempurna, maka kita berbicara tentang pengorbanan. Saudara berkata bahwa saudara mengasihi Allah. Pertanyaannya, hal apakah yang membuktikan bahwa saudara sungguh-sungguh telah mengasihi Dia? Apakah saudara sudah berkorban? Hal apa yang saudara sudah kerjakan kepadanya? Apakah ada hal yang begitu esensial dalam diri saudara, yang di dalam itu ternyata saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian 2 berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, mengapa tidak kasih Allah Bapa yang didahulukan baru kemudian anugerah Yesus Kristus? Tapi mengapa anugerah Yesus Kristus yang lebih dahulu kemudian kasih Allah Bapa? Karena ternyata kasih dari Bapa itu hanya akan dapat kita mengerti karena anugerah pemberiannya. Apa anugerah pemberian dari Bapa? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Tentu disinilah letak kenyataan dari kasih Allah itu kepada kita. Sehingga jika begitu besar kasih Allah atas saudara, saudara juga harus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih yang sejati. Bukan lagi hanya konsep seperti yang disampaikan oleh Petrus. Dia mengasihi Allah, dia mengasihi Yesus dengan konsep filio. Artinya dia mengasihi dalam konsep persaudaraan. Tentu cinta persaudaraan itu adalah sesuatu hal yang penting dan mengikat. Tetapi apa yang telah diberikan Allah adalah kasih yang sempurna, yakni kasih pengorbanan tanpa menuntut balasan. Tetapi kita kemudian merespon karena kita telah bereaksi dengan apa yang telah Tuhan berikan. Tentu di sana letak keintiman antara kita dengan Tuhan, karena kita mengerti tentang arti keterikatan karena keterkaitan tersebut. Dan kita seluruhnya berada di dalam darah Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dan kemudian telah memperdamaikan kita kepada Bapa. Dan di sanalah rekonsiliasi yang sejati terjadi. Mari saudaraku merenungkan ini dengan baik, bahwa Yesus Kristus adalah bukti yang nyata bahwa Allah begitu mengasihi kita.
maka kita juga harus membuktikan kepada dunia ini betapa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami lewat firman yang telah kami terima pada kesempatan yang baik ini. Kami semakin mengenal dan mengetahui akan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas pemberian-Mu yang besar itu. Anugerah terbesar telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan kini kami berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami juga hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.